여러분, 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku Dwi Kahrada Gustika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, untuk sekarang teori yang ke-5 atau 6 ya, lupa. Kita akan membahas tentang teori stilistika yang dimana kita akan membahas tentang pengertiannya dan bagaimana penerapannya di dalam sebuah karya sastra. Nah, mari kita bahas satu-satu. Let's get it! Nah, jadi teori stilistika sendiri adalah teori yang mempelajari ilmu gaya bahasa yang merupakan bagian linguistik yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa tetapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus kepada penggunaan bahasa yang kompleks dalam kesusastraan. Stilistika juga adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan artian memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Stilistika sendiri sudah dikenal dari sejak ratusan tahun lalu. Kata stilistik secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang dikenal sebagai istilah stilistik. Kata stylistic berasal dari dua kata yaitu style dan istik. Kata style berarti gaya, sedangkan kata istik berarti ilmu. Jadi kata stilistik dalam bahasa Inggrisnya dapat diartikan sebagai ilmu gaya bahasa. Nah, menurut Panuti Sujiman, stilistik sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu ilmu yang digunakan sebagai mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Stilistik sering dikaitkan dengan bahasa dan sastra, di mana stilistik dimaksudkan untuk menentukan seberapa jauh penyimpangan bahasa yang digunakan pengarang serta bagaimana pengarang mempergunakan tanda-tanda linguistik untuk memperoleh efek estetis atau puitis. Selanjutnya kita akan membedah karya puisi berdasarkan teori stilistik yang berdasarkan fonem yang menyimpang atau pemilihan kata yang salah ataupun kurang tepat. Sekarang kita masuk dalam bentuk-bentuk penyimpangan di dalam sebuah karya sastra, dan penyimpangan berbahasa sendiri sebenarnya banyak, yaitu meliputi di bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah pada fonem yang menyimpang atau pemilihan diksi yang kurang tepat. Nah, saya memilih karya dari Khairil Anwar yang judul puisinya adalah Sia-sia. Penghabisan kali itu kau datang membawa karangan kembang, mawar merah dan melati putih, darah dan suci. Kau tebarkan depanku serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah itu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Nah, itu dia adalah puisi Khairil Anwar yang judulnya Sia-sia, dan kita akan membahas tentang fonem yang menyimpang. Nah, fonem sendiri adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan arti atau makna. Nah, kita bahas dulu pada puisi Khairil Anwar yang Sia-sia ini. Dia mempunyai rima. Yang bait pertama adalah AA, BB, CC, yaitu rima kembar, dan bait yang kedua adalah ABC, rima acak. Yang bait ketiga AB, rima acak juga, dan bait keempat adalah rima kembar, yaitu AA. Nah, pemilihan kata atau diksi di dalam
puisi ini menggunakan makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Misalnya pada bait membawa karangan kembang yang artinya membawa dirinya, maksudnya dirinya, dan kata mawar merah dan melati putih, darah dan suci itu yang menggambarkan arti pengorbanan dan kesucian seorang gadis. Kita akan masuk ke bait pertama dalam puisi ini, yaitu penghabisan kali itu kau datang. Nah, seharusnya bisa diganti dengan terakhir kali kau datang. Nah, untuk yang ini penyimpangannya terjadi pada pemilihan kata atau diksi saja, yaitu penghabisan bisa diganti mungkin dengan terakhir, kata terakhir. Jadi penghabisan kali itu kau datang bisa diganti dengan terakhir kali kau datang. Nah, yang kedua pada lari kau tebarkan di depanku, mungkin ini bisa diganti dengan kata kau sebarkan di hadapanku, karena ini termasuk juga dalam penyimpangan fonem, yaitu fonem tebarkan dan sebarkan. Ketiga adalah pada bait terakhir, hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak sepi. Nah itu. Nah yang ketiga ada pada bait yang terakhir, hatiku yang tak mau memberi. Nah ini terjadi penyimpangan simantis di mana kata itu tidak merujuk pada makna aslinya, di mana hatiku yang tak mau memberi, kan hati ini dianggap memang tidak bisa memberi, karena hati ini adalah salah satu organ tubuh di dalam tubuh manusia, dan hati ini tidak bisa memberi karena yang bisa memberi itu hanyalah manusia itu sendiri. Mungkin itu saja penyimpangan-penyimpangan yang di dalam puisi Chairil Anwar yang sia-sia ini, karena tidak banyak terdapat penyimpangan fonem, tetapi ada penyimpangan-penyimpangan lain seperti penyimpangan semantis, penyimpangan leksikal dan lain-lain. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Jika kurang tepat saya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya. Saya mohon untuk tunggu video saya selanjutnya, kita belajar sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.